khusus nih, udah dibawa. Oke, ini sudah. Akhir bab 1 sudah. Nah, berarti ini tutup aja. Kita lanjut ke bab berikutnya, turunan. Yang apa? Dilihat di silabus, pastilah turunan masuk, bahkan lebih dari itu. Sesuai silabus. Oke, mengawali bab turunan, ini ada beberapa gambaran dulu. Mengapa turunan itu diperlukan gitu ya. Nah, banyak sekali masalah itu yang masalah real yang aplikasinya itu perlu konsep turunan gitu ya. Contohnya aja, ini beberapa contoh saya sampaikan. Jangan ngobrol. Kenapa mati? Oh. Ini masalah laju pertumbuhan populasi serangga itu ya. Jadi nanti rumusnya dimodelkan pakai turunan. Kalau dimodelkan itu bukan kayak model kontes kecantikan yang kemarin harus difoto nggak pakai baju itu ya. Kalau model di matematik itu artinya masalah real disusun, diturunkan jadi persamaan matematik gitu. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Karena kalau udah jadi persamaan matematik, udah ada rumus-rumusnya untuk menyelesaikannya. Setelah dapat solusinya nanti diakurkan kembali dengan masalah realnya. Ini masalah yang nanti akan kita bahas banyak, menentukan tanjakan atau gradien atau laju perubahan dari sebuah fungsi. Itu ya. Kalau garis lurus tinggal delta y-nya dibagi delta x ya. Aliran dalam pembuluh darah ini kita nggak membahas banyak di sini karena yang ini masuk di matematik B. Kalau matematik B teoritisnya lebih sedikit, aplikasinya banyak. Jadi ada contoh aliran darah kecepatannya segini, kemudian terjadi pencabangan. Nah, kemudian harus dihitung berapa jantung harus mompa supaya paling optimal gitu darah dan bisa balik lagi. Terlalu kenceng kan mati orangnya, terlalu pelan juga mati. Jadi yang optimal gimana itu. Pertumbuhan tumor dan lain-lain ini masuk matematik B semua ya. Di kita hanya nanti grafik fungsi banyaknya. Nah, mengawali dulu kenapa sih perlu turunan supaya tergambarkan. Kita akan membahas dua contoh. Yang satu masalah kecepatan sesaat dari benda yang bergerak. Yang kedua nanti masalah garis singgung ya. Oke, yang pertama dulu gini. Ini hukum Galileo, diterima aja. Saya juga terima dari orang fisika itu ya. Ini ada benda di sini dijatuhkan gitu ya, dan hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi, nggak ada gesekan. Kemudian gaya percepatan gravitasinya konstan gitu ya, jadi bendanya nggak jauh-jauh amat. Kalau tinggi sekali kan gravitasinya sampai bumi beda-beda itu ya. Ini dianggap gravitasinya masih konstan. Nah, jatuh bebas dekat permukaan bumi sehingga gravitasinya konstan. Itu katanya jarak tempuhnya sebanding dengan kuadrat waktu tempuhnya. Ini kalau sebanding, nanti di belakang juga ada kata sebanding, itu diterjemahkan dengan konstanta kali gitu ya. Jadi kalau jarak tempuh sebanding artinya jarak tempuh sama dengan konstanta kali kalimat yang di belakangnya. Gitu ya, kali P kuadrat waktu tempuhnya. Gitu ya. Dan ini konstantanya 16 gitu. Ya. Cepat. Nah. Ini kenapa 16? Ini satuannya sebenarnya dari bukunya nanti sebenarnya satuannya juga pakai kaki, pakai feet per second gitu ya. Jadi kita ikuti aja kenapa kok 16 gitu ya. Terima aja dengan hati terbuka. Oke, jadi kalau jarak tempuhnya sekian,
Saya tabelkan di sini. Setelah 1 detik, ya masukkannya ke sini. 16 kali 1 kuadrat. 1,01 hitung, ini percaya aja angkanya udah saya hitungkan. Kalau 2 gampang ya. 16 kali 2 kuadrat. Jarak tempuhnya 64. Dan seterusnya. Kita lihat dulu di sini. Apa ini demonya, lupa juga saya. Oh, ini bendanya dianimasikan aja itu. Nah, setelah 1 detik gitu ya. 1 detik 16. Setelah 1,02 ini. Cuma ngitung dari rumus tadi aja. 16T kuadrat. Nah, selanjutnya ada yang namanya, lihat ini aja. Loh, kok nggak bisa diklik lagi? Ini. Ada yang namanya kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan, ini kan bendanya sebenarnya makin lama makin cepat ya. Makin besar T-nya. Kita lihat. 1 detik pertama 16. Setelah 2 detik 64. Berarti dari detik ke 1 sampai detik kedua dia menempuh 48. 4 kurangi 16. Nanti detik ketiga 16 kali 3 kuadrat. Nggak tahu berapa tuh. 9 kali 16 berapa? Ah, pokoknya sekian. Pokoknya makin dalam interval waktu yang sama, jarak tempuhnya makin banyak gitu ya. Makin cepat ya. Nah, ada istilah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu adalah jarak tempuh dibagi interval waktu untuk menempuh jarak tersebut. Nah, yang di sini saya tabelkan kecepatan rata-rata antara T0 sama dengan 1 dengan T1 sama dengan 2. Jadi setelah 2 detik tadi menempuh 16 kali 2 kuadrat itu 64. Setelah 1 detik sekian. Jadi antara detik ke-1 sampai detik kedua kecepatan rata-ratanya adalah 64 dikurangi 16 dibagi 2 kurangi 1 waktunya ya. Nah, gampang sekali kan? Antara 1 dengan 1,5 ya udah, hitung antara ini 1,5 nempuh 36. Ya satuannya biar aja fisika kita nggak pakai satuannya, menempuh 36 itu. Waktu 1 detik menempuhnya 16, kecepatan rata-ratanya 36 kurangi 16 dibagi 1,5 kurangi 1. Hasilnya ini, percaya aja. Nggak percaya ini si profesor, dihitung dia. Wah, nggak percaya. Oke, dan seterusnya ya. Jadi kalau di animasinya saya gambarkan ini enak udah dihitungin tuh. Jadi bendanya jatuh gitu ya. Coba animasi. Dor, pecah ohmnya. Kita lihat ini makin lama makin cepat deh gitu ya. Dari hitungan itu makin lama makin cepat. Dor sampai bawah. Nah, tujuan kita sebenarnya saya nggak mau menghitung kecepatan rata-rata antara T0 dengan T1. Yang ini misalkan antara T sama dengan 1, tadi jarak tempuhnya 16, dengan T sama dengan sekian, jarak tempuhnya ini, kecepatan rata-ratanya ini kurangi ini, dibagi ini kurangi ini. Saya pengennya mendapatkan kecepatan rata-rata antara T0-nya 1, T1-nya juga 1. Antara dua interval yang sama. Karena saya mau menghitungnya kecepatan sesaat, saat itu juga. Kalau ini kan antara 2T yang berbeda. Nah, kalau antara T yang sama gimana nih? Karena pengen tahu saat T-nya 1 berapa itu. Kalau kita kan baca speedometer mobil gitu, nah, T-nya tertentu udah ada angkanya. Sebenarnya itu aproksimasi ya. Sebenarnya yang dia hitung tuh kecepatan rata-rata antara dua interval waktu yang sangat berdekatan. Makin beda interval waktunya, makin bedanya sedikit, makin mendekati kecepatan sesaatnya. Nah, bagaimana tapi kalau secara matematik pengen dihitung antara T01 dengan T1-nya juga 1. Kalau pakai rumus tadi,
ininya 0 jarak tempuhnya, beda waktunya juga 0, nggak bisa ngitungnya. Nah, disitulah diperlukan konsep limit. Saya lanjut sini. Mana ya? Oh, ini masih cerita, udah kecepatan. Masalahnya bagaimana menghitungnya gitu ya. Karena kalau pakai rumus kecepatan rata-rata, penyebutnya 0. Nah, ini yang tadi saya omong. Tapi kalau kita baca speedometer mobil kan saat itu juga gitu kecepatannya. Gitu ya. Kenapa jadi gambar macan tutul ya? Bukan macan tutul, citah ini. Ya, kayak macan tutul lah. Nah, untuk itu kita lakukan dengan konsep limit. Jadi kita ngitung kecepatan rata-rata, tapi ini dilimitkan ininya menuju 0. Beda waktunya menuju 0. Gitu ya. Jadi notasikan delta T itu T1 min T0. Kemudian beda jarak tempuhnya saya namakan delta Y. Maka secara intuitif kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata ini dengan tadi delta T-nya harus 0. Tapi nggak bisa. Nah, karena nggak bisa, kita pakai konsep limit. Kecepatan sesaat, saat T-nya sama dengan T0, kalau di contoh tadi T0-nya 1, itu limit kalau delta T-nya menuju 0. Pakai limit, ini bisa dihitung. Nah, inilah yang nanti cikal bakalnya yang namanya turunan. Kalau yang di depan tuh limit dari fungsi, kalau ini limit dari bentuk kayak gini. Ya Y-nya fungsi juga, tapi bentuknya seperti ini. Jadi ini jarak tempuh setelah T0 tambah delta T. Ini jarak tempuh setelah T0, T-nya. Nah, selisihnya dibagi delta waktunya, dilimitkan menuju 0. Jadi ini mendefinisikan kecepatan sesaat gitu ya. Ya nanti ini dari sini ini menjadi konsep turunan. Nanti ada rumus-rumus yang ngitungnya nggak usah pakai ini lagi gitu ya. Kenapa sakit? Perlu diantar? Enggak. Awas nggak ada ininya loh. Ini dari tempat yang cewek saya ngambil. Ya nggak aja. Oke, kita tinggalkan dulu bentuk ini. Tapi ini udah menggambarkan perlu ngitung yang kayak ginian gitu. Ya. Sekarang kita akan membahas mengenai garis singgung terhadap kurva. Kalau garis lurus mah udah ada rumusnya yang di depan. Ya, tinggal ambil X0 Y0, X1 Y1 kalau garis lurus, udah tinggal Y1 min Y0 bagi X1 min X0. Kalau bukan garis lurus, nah awalnya garis singgung tuh didefinisikan sebagai garis, ini kurvanya yang biru, lingkarannya. Garis singgung adalah garis yang hanya memotong kurva di satu titik, kayak ini, di satu titik berhimpit ya. Kalau kurvanya gini, ya ini garis singgung tuh katanya memotong di satu titik. Tapi konsep itu nggak bisa kalau secara umum. Kalau kurvanya seperti ini, nah saya mau ngitung garis singgung di titik P, ternyata motongnya bisa di 2 titik. Apalagi kalau kurvanya dari sini turun lagi, motongnya bisa di banyak titik. Jadi dengan secara intuitif hanya motong di satu titik, itu nggak bisa gitu ya. Kecuali memotong di satu titik secara lokal gitu. Secara deket-deket aja di sini. Nah bagaimana merumuskannya? Supaya jadi rumus hitungan, jangan dari gambar gitu ya. Oke. Nah ini akan saya jelaskan hitungannya lewat animasi berikut. Enak, bikin ini sekali bisa dipakai berulang-ulang sampai pensiun. Tapi bikin ininya lama loh. Nanti kalau tahun depan perlu tambahan animasi, tinggal tugasin si profesor aja. Oke,
Untuk mendefinisikan garis singgung di titik P yang mau dihitung, bukan di titik Q ya. Saya targetnya mau menghitung arti garis singgung atau gimana rumus garis singgung di titik P. Yang kita hitung titiknya udah tertentu, udah ada angkanya. Titik di kurva yang hijau. Yang kita hitung adalah kemiringan garis singgung di sini. Kalau udah tahu kemiringan garis singgung, tahu titik yang dilalui, persamaan garisnya udah gampang dihitung ya. Pakai Y min Y 0 sama X apa MX min X 0 gitu ya. Jadi yang mau dihitung kemiringannya. Caranya saya pilih titik lain di luar P. Mau di kiri, mau di kanannya terserah. Sebenarnya nanti dari konsep limit harus di kirinya juga di kanannya. Cuma di gambar ini hanya dilihat yang titik Q-nya di kanan P. Kalau digambar dua-duanya nanti rumit dianimasikan. Oke, pilih titik Q. Tentunya di kurva yang hijau. Nah, ini saya namakan titiknya titik C ya. Jadi koordinat titik P itu absisnya titik C. X-nya tuh C gitu ya. Nah, si titik P. Maka kemiringan garis PQ itu dengan mudah dihitungkan, garis lurus udah ada. Oh ya, ini C, ini saya namakan C tambah H. Gitu ya. Oke, ini C tambah H. Maka kemiringan garis PQ itu adalah nilai Y-nya si Q. Nilai Y-nya si Q adalah ini, nilai fungsi di titik C tambah H. Dikurangi nilai fungsi di titik C. Jadi garis yang merah ya. Tinggi titik Q dikurangi tinggi titik P. Dapat garis yang merah. Itu pembilangnya. Penyebutnya dibagi ini. Ini C tambah H, ini C. Jadi yang biru ini adalah H. Paham nggak? Biru betul ya? Oke. Nah, kalau C-nya 2, ini saya pilih C-nya 2. Di animasi ini C-nya bisa digeser-geser gitu ya. Saya pilih C-nya 2. C-nya 2. Nah, ini saya hitung, ini mana ya fungsinya? Harusnya ada, nggak ditulis di sini persamaan fungsinya. Lah, percaya aja, pokoknya ini yang merah dibagi yang biru, kalau dihitung hasilnya sekian. Itu kemiringan garis PQ, bukan kemiringan garis singgung. Supaya jadi kemiringan garis singgung, titik Q-nya saya gerakan. Ini, titik Q-nya mendekati titik P. Kalau titik Q mendekati titik P, berarti H-nya makin kecil, betul? Ini FC tambah H min FC. FC-nya diam. Yang mau dihitung kemiringan garis singgungnya itu diam titiknya. Oke, terus gitu. Sampai ini saya mau ngitung kemiringan di titik 2, H-nya 0,62. H-nya kecilin lagi terus, H-nya kecilin lagi. Dia akan jadi garis singgung kalau H-nya 0, betul? Titik Q-nya sama dengan titik P gitu. Dia akan jadi garis singgung. Tapi nggak bisa ngitung. Karena H-nya jadi 0. Ya atasnya juga 0, tapi ini yang masalah bawahnya 0. Kalau atasnya mah berapapun biarin aja. Jadi pada saat ini bisa ngitung H sekecil apapun bisa ngitung dia. Bisa ngitung pas H-nya 0, nanya harus kita jawab gitu ya. Iya, nanti jadi konsep turunan. Oke, itu apa? Idenya contoh kedua. Oke. Jadi saya nggak jelaskan lagi ini ya. Ini yang tadi yang barusan dianimasikan. Nah, yang perlunya aja. Yang kemiringan garis PQ itu saya simbolkan dengan M ini. M sekan. Kenapa M sekan? Karena ini namanya garis tali busur atau sekan ya. Kemiringannya adalah tadi tanpa limit kalau yang M sekan.
Yang M secant itu adalah tadi beda Y titik Q, Y-nya adalah nilai fungsi di titik C tambah H. Dikurangi FC titik P, tingginya titik P, dibagi H. Supaya jadi garis singgung, maka tadi Q-nya harus menuju P, atau C tambah H-nya mendekati C. Nah, maka untuk menjadi kemiringan garis singgung, kita ngitungnya pakai limit. Kalau nggak pakai limit ya nggak bisa. Bawahnya 0, gimana? Limit, ini. Ini hasilnya dinamakan M tangen atau M aja. Biasanya kan garis singgung itu M gitu ya. Begitu. Oke. Nah, sekarang saya mau crop ini. Bandingkan kecepatan sesaat dengan kemiringan garis singgung. Coba kita lihat. Rumus garis singgung adalah ini. Supaya kelihatan bareng, pasang di sini. Supaya kelihatan jelas, gedein. Kemudian tadi kecepatan sesaat, ya simbolnya V. Tapi yang penting ini rumusannya. Kok nggak mau? Oke. Yang dibandingkan bentuk rumusnya ya. Kalau simbolnya mau M, mau N, mau apa terserah. Kecepatan juga mau V, mau Z, mau W, nggak boleh W. Pokoknya yang lain lah. Yang penting isinya. Kita lihat. Ini sama aja gitu kan. Kalau saya substitusi H-nya dengan delta T, ya jadi yang bawah itu. Jadi kecepatan sesaat dengan kemiringan garis singgung, rumusnya sama. Nanti laju pertumbuhan serangga, polanya sama. Bahkan ngitung massa jenis emas, sama itu. Nah, maka bentuk seperti ini selanjutnya nanti akan dinamakan sebagai turunan. Saya nggak tahu kenapa namanya turunan, bukan mak atau kakek gitu ya. Turunan. Oke. Jadi itu dua contoh menggambarkan ada konsep yang masalah realnya beda. Pertumbuhan serangga, aliran darah itu beda sama sekali. Dirumuskan, rumusnya sama itu ternyata. Dimunculkanlah mana? Oke. Oh, belum dinamakan turunan, nanti namanya belakangan nih. Namanya turunan nanti belakangan, saya udah sebut duluan. Pokoknya bentuk seperti itu nanti dinamakan turunan. Nah, contoh, masih contoh sehubungan dengan yang tadi. Tentukan gradien, itu sama aja ya. Gradien, kemiringan, tanjakan, laju perubahan tuh maksudnya sama. Bentuk yang limit apa tadi? Ya, gradien, turunan, laju perubahan, tanjakan. Tapi kalau masalahnya laju pertumbuhan bakteri ya enggak tanjakan ya. Kalau grafik ya tanjakannya gitu. Tentukan gradien garis singgung dari ini di titik ini. Nah, belum boleh kalian langsung pakai 2x, masukkan x-nya 2 itu. Saat ini belum boleh, nanti setelah rumusnya muncul baru boleh. Karena kadang-kadang di ujian nggak bisa pakai rumus langsung. Contohnya kalau gini. Kalau saya punya ini. Fx-nya pecah. Kenapa ya jumbo? Fx sama dengan misalkan ini. X kuadrat, X kurang dari 1. Kemudian 2X ditambah 3. X-nya besar 1. Nah, kalau diminta menghitung turunan di 1, nggak boleh ini di satunya. Karena di turunan itu limit. Bukan di satunya, mendekati 1 nanti. Jadi, gimana kalau pecah gini? Nah, nggak bisa langsung 2X. Kalau yang gini harus pakai definisinya yang tadi.
gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang dosennya iseng ngusulkan soal gitu. Dihitung 2x saja dimasukkan, salah. Nah, ini juga sama. Kita rumusnya anggap belum tahu. Jadi harus pakai rumus yang tadi ini. Kemiringan garis singgung. C-nya adalah titiknya ya, titik X-nya. Jadi kemiringan, saya hitung dulu kemiringan tali busur yang ini tanpa limit. Kemiringan tali busur di titik 2,4 adalah F2 tambah H min F2 dibagi H. Persis ini ya. C-nya tuh sama dengan titiknya itu tadi kan. Titik X dari titik komponen X dari titik P. Oke, ini saya salin aja. Nah, saya hitung. Dihitung, percaya aja ini hasilnya ini. Nggak percaya, hitung dulu. 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat. Salah ya? Ini salah ya? Hah? Kan 4 ditambah 4H ditambah min 4 dibagi H sama dengan 4 tambah H harusnya ya. Ya, oke. Tapi terbalik di kepala saya barusan. Oke. Nah, kemiringan garis singgung di titik ini adalah limit dari ini dengan H-nya menuju 0. Nah, ini. Limit dari H menuju 0, ini dinamakan M sekant tadi. Nah, tinggal hitung aja limitnya. H menuju 0, ya hasilnya 4. Gitu ya. Oke. Ini di bawah digambarkan mana 2 tambah H-nya, mana 2-nya. Kemudian pembagian ini adalah yang merah ini dibagi yang merah juga. Bukan merah ya. Ungu ya. Oke. Oke, gampang ya. Paham nggak? Kalau nggak paham nanya ya. Paham nggak ini? Si Jambul paham nggak? Yang perlu dipahami ini. Rumus ini diterapkan yang tanpa limitnya itu, yang tanpa limit ya, menjadi ini. Kenapa ini 2 gitu? Si profesor bosan, kegampangan, kabur. Moga-moga sekelas ngerasa kegampangan, kabur semua. Pulang saya ke Jatinangor, ke Ganesha. Oke? Udah paham belum? Bu, kalau nggak paham tanya, nggak pahamnya yang mana? Bogor udah paham belum? Itu kamu yang kayak Brooksil. Ini kayak si Brooksil. Nonton The Blue Lagoon nggak? Itu kamu yang nengok ke belakang. Hah? Paham nggak? Hah? Iya kamu paham nggak? Si abu-abu. Ya tuh lu abu-abu nggak? Lucu, paham nggak? Oke. Ini dilewat aja. Ini soal di matematik B. Karena dulu saya matematik B ngajar juga, jadi saya masukkan. Oke. Kalau saya lewat itu nggak usah dibahas ya ini. Nggak usah kalian baca juga, nggak usah. Ya. Karena nanti ada contoh spesifik yang lebih bagus. Jadi, sekarang kita mendefinisikan konsepnya. Misal, selanjutnya kita nggak bicara dulu aplikasi. Nanti setelah bab ini selesai, baru aplikasi turunan banyak. Sekarang kita bicara matematiknya aja, paling ke grafik fungsi aja. Jadi udah
Nggak ke masalah pertumbuhan, kecepatan, dan lain-lain. Tidak, hanya fungsi aja. Misal F sebuah fungsi real, dan X titik di daerah definisinya. Turunan dari fungsi F di titik X, kalau tadi di titik, kalau kecepatan tadi di titik 1, itu ininya. Kalau tadi garis singgung contoh di titik 2,4, berarti X-nya 2 gitu ya. Nah, kalau di titik X sembarang yang manapun, kita tinggal aturkan ke rumus tadi. Ini. Turunan di titik C, FC itu ya. Ininya bentuk FC tambah H. Kalau turunan di titik X ya ininya diganti X. Inilah definisi turunan. Kebaca nggak tuh yang belakang? Ingat, ininya X, ininya X. Kalau turunan di titik 2, ininya ganti 2. Gitu ya. Oke. Nah, turunan berupa limit. Tapi bukan limit fungsi. Limit yang bentuknya kayak gini. Oke. Nah, kita lihat contoh-contoh turunan. Kenapa gambarnya ini? Hah? Karena ini keluarga saya. Ini saya, ini istri saya, ini anaknya. Tapi anak saya cewek tiga-tiganya. Ini cewek cowok ya? Tidak jelas. Dulu ada singkatannya. Terus istri saya marah-marah. Marah istri saya. Oke, cari kemiringan garis singgung terhadap ini di titik ini. Udah ya tadi, sama dengan tadi. Enggak deh. Sekarang langsung masuk rumus turunan aja. Saya buka aja. Sementara nggak boleh. 2X min 2 dimasukkan X-nya 0, itu belum boleh ya. Rumus turunannya pura-pura nggak tahu dulu. Nah, kemiringan garis singgung di ini adalah turunan tadi ya. Ini kan, ini kan kita namakan turunan. Nah, ini ya, turunan. Sesuai yang di depan tadi. Jadi kemiringannya adalah turunan di titik 2X ya. Nah, saya hitung limit dari fungsinya Y dari 2 tambah H min Y2 dibagi H. Harus dihitung manual dulu saat ini mah. Masukkan fungsinya ini. Ganti dengan 2 tambah H. 2 tambah H kuadrat dikurangi 2 kali 2 tambah H dikurangi Y2 yaitu ini ya. Ini Y2 tambah H yang ini Y2 dibagi H. Sederhanakan, hitung, ketemu ini. Limit boleh dicoret H-nya, ketemulah 2 gitu ya. Paham nggak? Bul? Neng, paham nggak yang biru? Bener? Beneran nggak? Itu yang jawabnya coklat. Coklat. Belakangnya kamu coba. Itu lagi garuk-garuk tangan. Paham nggak? Kamu udah garuk-garuknya tadi. Paham nggak? Itu belum sadar dia. Coba. Itu tuh sebelah kamu. Paham nggak? Ini nih kamu yang nengok ke kanan. Paham nggak? Beneran? Cowok yang paling belakang, paham nggak? Apa paham? Apa yang dipahami? Oh ya itu ya itu. Oke, lanjut lagi. Aduh, lambat saya. Seekor bakteri berkembang dengan beratnya setelah T jam gini. Beratnya. Bayangkannya kalau tadi jarak tempuhnya, sekarang beratnya. Berapa laju perkembangannya? Ingat tadi kalau kata saya juga gradien, laju, perubahan, kemiringan, tanjakan itu sama. Itu artinya turunan ya, bentuk kayak gini. Namanya turunan. Berapa laju perkembangannya pada saat T-nya 2 jam? Berarti
turunan dari berat gitu ya. Masuk akal, perubahan berat dibagi perubahan waktu. Itu adalah kecepatan perubahan berat. Perubahan berat dibagi perubahan waktu. Tapi dilimitkan. Klik. Ikuti ini ya. Beratnya ini. Laju perubahan adalah turunan di titik T-nya 2. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Fungsinya B. B ininya saat T-nya 2. Jadi BT tambah. Boleh pakai H ini, boleh pakai delta T, ini terserah apa aja. B2 tambah sesuatu, min B2 dibagi sesuatu. Asalnya konsisten, mau pakai delta T semua, ini juga delta T. Sesuai dengan rumus ini ya. Mau pakai H juga boleh, sama aja hasilnya. Mau pakai set boleh. Set menuju 0, X tambah set, min set, gitu boleh ya. Pakai Z boleh, tapi nanti hujan. Jadi dipahami arti rumusnya. Udah, ini tinggal dihitung aja gini. Oke? Masukkan aja ke sini. Waktu diganti T-nya dengan 2 tambah delta T. Temu ini. Kemudian dihitung aja, sederhanakan. Delta T-nya bisa dicoret. Ketemulah 2. Jadi laju perubahannya 2. Pada saat T2, laju perubahannya ya kebetulan 2 juga. Ingat kan di bayangan itu laju perubahan itu seolah-olah perubahan berat dibagi perubahan waktu. Cuma ininya menuju 0 gitu ya. Jadi saat itu aja. Sudah? Yang kuning mau disalin. Lanjut lagi ya. Oh, ini di save aja yang ini. Minta lagi ya. Gak mau foldernya lupa soalnya. Nah, coba kita lihat soal ketiga. Ini saya klik, ditulis lagi soalnya rasanya. Massa sepotong kawat, ya massa tuh kayak berat ya. Kalau dikali gravitasi jadi berat. Massa sepotong kawat, 1 dimensi. Kawatnya hanya punya panjang aja. Nggak punya dimensi tinggi dan lebar gitu ya. Massa sepotong kawat yang panjangnya sejauh X cm. Jadi saya bikin koordinat dulu aja, tapi ini hanya sumbu X aja. Karena 1 dimensi. Kalau dia kawatnya sejauh X, gini, di sini sejauh X, gitu ya, ini titik X. Maka beratnya, coba ganti warna merah, ini, kawatnya ini nih. Yang ini mah titik 0 ya, maksudnya bukan jendolan emas. Nah, gitu. Kawatnya. Kalau sejauh X, maka beratnya adalah, massanya adalah, sebentar, biru lagi. Massa sama dengan X pangkat 3. Artinya kalau saya punya kawat emas ini ya, kawat emas biar berharga. Kalau saya punya 10 cm panjangnya, berarti massanya 10 pangkat 3 kan? Massa, gitu. Apalagi kalau satuannya kilo, punya 10 pangkat 3 kilo emas, nggak usah jadi dosen. Ya, emas 1 gram sejuta. 10 pangkat 3 kilo itu berapa? Kalau dijadiin rupiah, dijatuhin gitu ke si profesor, matilah dia. Saking beratnya sama uang tumpukan yang terlalu banyak. Nah, sekarang pertanyaan saya dulu sebelum menghitung rapat massanya. Kalau dikasih dipotong 1 cm. Pengen dapat yang di kanan 1 cm misalkan dipotong antara 8 sampai 9 nih, dikasih yang ini sama dikasih yang katakan ini 2 sampai 3. Mending yang mana? Si profesor nggak boleh jawab.
Hah? Meling yang kanan. Kenapa? Masanya lebih gede gitu? Bener? Bingung tuh si Jambul sampai lihat tuh. Dia lihat ke situ. Hah? Kalau dikasih 1 senti, mau yang di kiri atau yang di kanan 1 sentinya dipotong? Kalau yang di soalnya itu kita hitung aja yang ini masanya berapa? Masanya masa yang dari kiri 9 masa 9 ya. Ya ini sebut aja jangan M lagi apalah. P gitu ya. Masa 9 dikurangi masa 8 kan? Sama dengan 9 pangkat 3 kan ini masanya tadi. Dikurangi 8 pangkat 3 tuh. Oh. Kalau yang di sini masanya 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Gedean ini ya. Betul? Nah, jadi meling yang mana? Hah? Meling yang kiri, yang kanan bawahnya berat. Hah? Yang kanan ya, lebih bernilai yang kanan. Tapi tergantung, ya ini kawat emas. Coba kalau ini kumpulan setan gitu, setannya banyak gitu. Nah, jadi ini menggambarkan makin ke kanan, kawatnya makin padat, betul? Dalam 1 senti, molekulnya makin banyak, gitu kan? Nah, kalau yang dinamakan rapat massa itu apa sih? Rapat massa adalah massa persatuan panjang ya, bukan volume karena ini 1 dimensi. Tapi rumus ini boleh dipakai kalau kawatnya homogen. Rapat massanya sama semua. Tinggal ambil aja sepotong massanya berapa dibagi panjangnya. Diambil dimanapun akan sama kalau kawatnya homogen. Kalau homogen tuh di benda-benda tuh bikin kita mudah. Kalau di manusia itu bikin masalah gitu ya. Kalau homogen itu. Gitu ya. Nah, sekarang akan kita hitung. Gimana ngitung rapat massanya? Ya lihat di sini aja. Nanti saya ngomongnya udah jauh, teksnya baru muncul. Pilih. Untuk homogen, ini tinggal ini gampang. Ini nggak homogen. Udah tadi penjelasannya. Saya bikin koordinat dulu. Ini. Oh, ini udah keluar rumusnya. Maka rapat massa itu kan massa persatuan panjang. Tapi pengen ngitung rapat massa pada posisi 3. Ini posisi 3. Maka saya tambahkan ini 3 tambah delta X. Saya hitung ini massanya. Massanya dibagi panjangnya adalah ini. Massanya, massa dari 0 sampai 3 tambah delta X adalah ini dikurangi massa di posisi 3. Jadi massa yang warna pink aja dibagi panjangnya. Nah, ini tak lain adalah turunan kan? Ya udah kita hitung aja. Tinggal ini hitung, masukkan ini fungsinya tadi massanya X pangkat 3. Hitung, ketemu 27. Gitu ya. Rapat massanya di posisi 3 adalah 27. Satuannya disesuaikan seperti di fisika. Kalau di posisi lain ya beda lagi ininya gitu ya. Dan makin ke kanan ini harusnya makin besar karena makin padat. Saya tuh lambat-lambat yang gininya supaya meresap ini nih pola rumus ini. Sudah? Ini mah diklik juga keluar jawabannya. Yang mau nyalin boleh. Lanjut lagi. Nah, notasi turunan ini perjanjian aja simbolnya. Jangan tanya saya kenapa simbolnya gini ya. Karena nanti saya harus tanya lagi dosen saya.
Dosen saya nanti tanya lagi ke dosen sebelumnya. Akhirnya harus tanya ke sementara kan di teropong aja surga tuh belum kelihatan. Oke, turunan tuh notasinya boleh ini F aksen gitu ya. Boleh DY DX, kadang-kadang juga DF DX kalau fungsinya F, kalau fungsinya Y ya DY DX gitu ya. Ini bukan pembagian ya, meskipun sebenarnya limit dari pembagian. Gitu, tapi ini dianggap satu kesatuan simbol DY DX. Atau gini, D ini fungsinya, ini indeks X. Artinya fungsi ini diturunkan ke X. Kadang-kadang notasi ini enak gitu. Kalau variabelnya jelas X, kadang-kadang hanya ditulis DF gini. Gitu ya. Oke. Nah, coba kita bandingkan dengan yang tadi. Tadi cerita garis singgung, ini tadi C, sekarang X ya notasinya. Ini titik X, ini X tambah H. Turunan adalah Fx tambah H min Fx dibagi H. Itu turunan di titik X. Kalau yang di depan turunan di titik C, ya ininya ganti C semua. Ya. Bisa juga ada notasinya kayak gini. Ininya X, ininya nggak mau X tambah H, tapi T. Gitu ya. Sama aja. Turunan itu adalah tadi nilai di titik T dikurangi nilai di titik X dibagi lebarnya. Ini, saya gedein. Mana gedein? Ini. Jadi nilai fungsi di titik T dikurangi nilai fungsi di titik X dibagi lebarnya T kurang X. Sama aja jadi ya. Kiri sama kanan kalau lihat rumusan gininya, loh kayak beda itu, padahal sama aja. Tadi H-nya menuju 0 itu berarti X tambah H-nya menuju X. Ini T-nya menuju X. Gitu. Kemudian ada lagi ini. Sesuai namanya, susah nyebutnya juga. Ya pasti ini orang daerah sana lah. Swiss gitu atau Austria atau mana lah. Leibniz, bacanya Leibniz katanya. Turunan dia menamakan ini. Ininya X, ininya X tambah delta X. Kemudian beda tingginya di sini dengan di sini dia namakan delta Y. Kenapa pakai kurung tutup ya? Salah, nggak ada kurung harusnya. Sebelum diprotes sama si profesor. Delta Y ini bawahnya dinamakan delta X. Kalau ini jelas, ini dikurangi ini ya delta X. Nah ini namanya notasi Leibniz. Ada lagi nggak notasi lain? Nggak ada. Oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Hubungan turunan dengan kekontinuan. Nah rumusnya. Nggak mau buktikan aja sama si profesor ya. Buktinya. Gampang, ini cukup gampang buktinya. Tapi ini lagi ngejar waktu. Yang perlu menggunakannya. Bila turunan sebuah fungsi di titik X, di titik C itu ada, turunannya ada, maka fungsinya pasti kontinu. Ya. Buktikan. Tanya profesor. Nah, gitulah, udah ya. Nah, yang perlu memakainya. Jangan dibalik-balik rumusnya. Kalau kontinu nyambung gitu, kontinu tuh nyambung kemarin ya. Limitnya sama dengan nilai fungsinya. Belum tentu punya turunan. Ya. Coba kita lihat ini dulu. Ada nanti menyusul kecepatan. Coba kita lihat ini. Fungsi mutlak X. Ini fungsi yang sangat udah dikenali grafiknya kayak huruf V kan ya. Di 0 kontinu ya. Di 0 nilai fungsinya ada, nilai limitnya juga 0. Nah, kita hitung turunannya di 0. Ini kasih catatan dulu tadi. F kontinu ya. Di X sama dengan 0.
Yang lalu itu udah. Saya mau ngitung turunannya di 0. Turunan di 0 adalah F 0 tambah H min F0 gitu ya. Ini pola ini harus diingat nih. F aksen X adalah Fx tambah H min Fx. Kalau F aksen 0, ya F0 tambah H min F0. Oke, saya hitung. F0 tambah H. Oh, jadi FH dulu. FH berarti ini H kan? Gitu? Memasukkan aja ini nolnya ya udah, nggak usah. Limit ini gimana? Ada mutlak. Pakai limit kiri kanan. Buka dulu mutlaknya. Oke. Hitung limitnya pakai limit sepihak karena ininya harus kita buka. Oh, nggak ditulis di sini. Kita lihat. Mutlak H itu sama dengan min H. Kalau H-nya kecil 0. H-nya besar 0 gitu ya. Jadi dari kiri dan kanan 0, H-nya berubah aturan fungsinya. Jadi saya hitung limit kirinya dulu. Kalau dari kiri berlaku aturan ini, betul? Jadi ini berlaku min H kalau di kiri 0. Ini udah nggak ada masalah, coret-coret, hasilnya min 1. Turunan kanannya. Kalau dari kanan 0, mutlak H menjadi H saja. Itu dapat 1. Nah, dengan demikian, limit ini tidak ada ya. Limit ini tidak ada, atau turunannya di 0 nggak ada. Limit kiri tidak sama dengan kanan, maka ini tidak ada. Ini tadi kan adalah turunan di 0. Tidak mempunyai turunan di 0. Kalau kita lihat grafiknya, harga mutlak X padahal garis singgungnya ada di 0 ya. Hah? Ada nggak garis singgungnya di 0? Hah? Continue jelas ya, ini nyambung. Continue. Garis singgungnya di 0 ada nggak? Kalau ada grafik gini, garis singgungnya di sini mana? Yang datar ini betul nggak? Hah? Enggak. Salah. Kenapa bukan yang agak miring ini? Itu juga menyinggung. Pokoknya banyak singgungan, apalagi kalau cewek sering tersinggung. Gitu ya. Bisa macam-macam. Ya nggak ada garis singgungnya ini kalau lancip gini, dia garis singgungnya tuh nggak ada. Kalau lancip gitu. Kalau agak melengkung baru ada itu. Ya. Jadi harga mutlak X ini continue di 0, tapi turunannya nggak ada di 0. Ya biarin aja, jangan bingung. Nggak punya turunan. Pacar aja belum punya pasangan, pengen punya turunan yang nggak ada mutlak X. Oke, begitu. Jadi ini mana? Balik ke slide-nya. Di mana slide-nya? Yang ini ya? Slide semula mana? Oh, ini. Nah, jadi kalau continue belum tentu punya turunan. Jangan diartikan kalau continue nggak punya turunan, jangan ya. Ini jika punya turunan, pasti fungsinya continue di titik tersebut. Tapi kalau continue bisa punya turunan, bisa enggak bisa menyimpulkan ini. Gitu ya. Nah, yang betul gini, jika P maka Q. Jika tidak Q, aduh hujan, maka tidak P. Gitu ya. Ya saking supaya menekankan ke kalian sampai hujan. Yang benar ini. Mana ya? Oh, nggak ditulis di sini. Yang benar itu bila F tidak continue,
di C, maka turunannya tidak ada. Ya. Bila turunannya ada, maka fungsinya kontinu. Kalau yang ekuivalen dengan dia, kalau tidak ini artinya tidak kontinu, maka turunannya pasti nggak ada. Kalau kontinu, nggak tahu turunannya. Ini udah ditulis ya. Alah, pikun ya. Gua hari ini kok pikun. Gak usah nih. Udah ada. Ini kontra positifnya. Jadi kalau ada grafik gini, kita mau lihat ini yang tajam-tajam nggak punya turunan dia. Sebenarnya kalau dilihat ya, coba saya supaya nempel tuh intuitifnya. Kalau intuitifnya udah nempel, nanti hitungannya gampang. Kenapa nggak punya turunan gitu? Kita lihat turunan tuh kan garis singgung. Ini saya gedein supaya jelas. Gedein di sini. Nah di sini kenapa nggak punya turunan? Dia kontinu, nyambung. Karena kalau dilihat dari kiri, seolah-olah garis singgungnya ke sana. Kalau dari kanan B, seolah garis singgungnya ke sana. Nggak punya, nggak tunggal gitu limitnya. Ya, jadi nggak punya turunan. Nanti lain kali kalau ada yang lancip-lancip, di situ nggak punya turunan. Kemudian, kemana nih? Oh, kita mau kabur. Di titik A, tadi pakai teorema tadi, dia tidak kontinu di A, pasti nggak punya turunan. Di E, nggak kontinu, pasti nggak punya turunan. Kalau di D, kontinu juga punya turunan di sini ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Ini tutup dulu. Lanjut lagi. Nah, ini rumus-rumus turunan. Rumus-rumus turunan. Turunan dari konstanta adalah 0. Buktikan nggak? Yang gampang kita buktikan aja ya. Yang susah nanti biar serahkan ke profesor. Tadi ingat turunan itu adalah rumusnya, jangan lupa ini. Limit, ininya apa aja nih? Mau delta X, mau delta T, mau huruf juga boleh. Kalau delta T berarti Fx ditambah delta T susah panjang nulisnya dua simbol. Enakan pakai H aja ya. H kan tinggal gitu. Gitu kan. Min Fx dibagi H gitu kan. Nah, di sini Fx-nya apa? Konstanta. Nah, masukkan ke rumus yang ciluk, Mbak, ini. Nah, gitu. Fx tambah H berapa nilainya? K kan konstan fungsinya. Fungsi konstan nilainya tetap terus. Ini K, ini K. Banyak K, penjahat. K itu penjahat, tahu nggak? Nggak. K itu muncul di filmnya Jungle Book. Nggak tahu Jungle Book? Si ularnya itu kan? Itu si K kan? Penjahat-penjahat. Oke, ini saya belum ngitung limitnya. Tapi kalau ini mau saya evaluasi fungsinya. K dikurangi K dibagi H. H-nya bukan 0 menuju 0 aja. Ini kan menjadi fungsi 0 aja kan? Nah, fungsi 0 limitnya ya 0. Jadi turunan konstanta lain kali boleh dipakai sama dengan 0. Begitu. Penurunannya nggak tahu, nggak apa-apa. Makainya harus bisa. Oke, ini ada sekian banyak turunan. Saya akan buktikan yang ini aja ya, 1. Jangan banyak-banyak, 1 aja. Manual. Kalau klik terus ini nanti si profesor bosen. Nah, kita hitung manual ya. Kita mau ngitung turunan dari Fx sama dengan X pangkat N
diturunkan terhadap X, itu hasilnya ini. Siapa yang udah lupa rumus SMA ini? SMA sekarang dapat nggak? Kalau gurunya Eling dapat, kalau gurunya nggak Eling ya nggak dapat. Oke, untuk ini saya perlu dulu rumus ini. Rumus apalah namanya? Segitiga Pascal atau binomial Newton atau apa nggak tahu. Itu sama dengan apa? Tambah? Terus? Hah? Dan seterusnya enak aja sih Profesor. Berapa? Hah? Salah ini. Kali ini si Profesor salah. Ini ada angkanya nih. Kombinasi. Si Profesor ini yang hebat dia atau guru SMA-nya ya? Tahu pakai kombinasi segala. Gini, saya tulis ulang. Tahu? Tahu nggak kombinasi? Ada kombinasinya di situ? Hah? Apa coba pakai kombinasi? Hah? CNN mah di Amerika, di Indonesia juga kadang ada. CN 0 dulu. A pangkat N, nanti C-nya saya jelaskan belakangan. 0. CN 1, ininya dikurangi 1. Ininya naik 1. CN 2, A pangkat N min 2, B pangkat 2. Sampai terus sampai, CNN sampailah di Amerika kita. A pangkat N kurangi N jadi 0. B-nya naik sampai N ya. Dengan C, kalau C IJ harus bulat ya, positif IJ-nya. Boleh 0. Itu adalah yang gede itu yang di bawah, yang di atas biasanya. Yang di atas ya. Berarti apa? I faktorial dibagi J faktorial kali I min J faktorial. Dengan ketentuan 0 faktorial itu sama dengan 1. Coba contohnya. C 1000, ya bahkan nggak apa-apa. 1000 0. Itu adalah 1000 faktorial 0 faktorial 1000 min 0 faktorial ya. Sama dengan 1. C 1001 1000 faktorial dibagi ini dikurangi jadinya berapa? 999 faktorial. Jadi berapa hasilnya? 1000 ya. Karena ini kan yang atas 1 kali 2 kali 3 sampai kali 1000. Yang ini 1 kali 2 kali 3 sampai kali 9999. Dicoret tinggal itu. Oke. Nah, jadi ini nilainya 1. CNN C 1000 masuk lagi ke rumus itu jadi berapa? 1000 faktorial 1000 faktorial 0 faktorial 1 ya. Jadi ini juga 1. Nah, begitu. Saya akan terapkan itu. Manual ya. Jadi saya akan hitung sekarang fx. Kenapa sih jadi gede? Oh, pantesan. Oke, saya akan hitung sekarang fx kita sama dengan x pangkat n. Turunannya tadi ada limit apa? H mendekati 0. Apa ini? Ini mah udah harus apal aja tangannya, kepalanya nggak apa-apa. Sambil ngomong yang lain juga tangannya udah apal gitu ya. Oh, gitu. Tuh turunan.
Mau pakai rumus yang T menuju X juga boleh. Yang rumus satunya lagi. Limit T menuju X, Ft min Fx dibagi T min X. Tapi saya rasa rumus ini saya nggak enak di hati. Gitu ya. Tapi sama aja kalau mau itu. Oke ya. Saya masukkan Fx-nya X pangkat N. Limit H menuju 0. Ini di copy paste dulu. Berkali-kali nulis ini. Ctrl C. Capek. F lagi apa? X tambah H pangkat N gitu ya. X pangkat N gitu ya. Udah sisanya bisa sendiri ya? Hah? Oh dia nggak cembetut. Enak aja jelas sendiri. Ya udah lanjut. Tuh dia marah. Kalau ditinggalin nggak dikerjakan sama saya marah nanti. Ya udah saya hitung aja. Ini jadi apa? C berapa tadi? Cn 0 ya. H pangkat 0. Cn 1 H pangkat sampai 2 lah. Cn 2 tambah titik-titik yang terakhir Cnn X pangkat 0 ya. H pangkat N gitu. Seluruh ada minus X pangkat N itu. Aduh nggak cukup. Hapus dulu. Tambah Cnn X pangkat 0 H pangkat N. 0 dan N udah hampir mirip. Dikurangi ini. X pangkat N. Dibagi gitu ya. Hah? Sama dengan limit H mendekati 0. Cn 0 tadi berapa? Hah? 1 paham ya? Kan N faktorial dibagi 0 faktorial N min 0 faktorial. 1 hasilnya. Push. 1. Ini yang saya merahin ini 1. Ini H pangkat 0, 1 itu ya. Hanya bukan 0. Menuju 0. Nah, itu ya. Jadi bilangan pangkat 0, 1. Kecuali kalau hanya 0 nggak boleh. Jadi X pangkat N-nya ini habis dengan ini, betul? Jadi tinggal Cn1 berapa? Hitung dalam hati. Hah? N. Ditambah Cn2 berapa? Hitung dalam hati. Ya tulis aja. Susah. 2 faktorial. N min 2 faktorial. X pangkat N min 2. H kuadrat. Tambah titik-titik-titik. Ditambah Cnn tadi berapa? X pangkat 0 juga 1. H pangkat N. Dibagi H gitu ya. Hitung lagi. Sama dengan H-nya boleh dicoret kan? H pangkat 1 habis. H pangkat 2 tinggal 1. Nah, jadi kalau disusun lagi, limit H mendekati 0, N X pangkat N min 1 tambah N faktorial 2 faktorial N min 2 faktorial X pangkat N min 2 kali H gitu ya. Tambah nanti suku yang berikutnya kali H kuadrat, betul? Tambah sampai yang terakhir H pangkat N min 1. Nah, ini limitnya semua 0 kan? Ada H-nya. Jadi limitnya adalah H-nya yang dimasukkan, bukan X ya. H-nya yang dilimitkan. N X pangkat N min 1. Terbukti. Gitu ya. Oke.
Lupa buktinya nggak apa-apa, cepet-cepet ditutup biar lupa. Yang nggak boleh lupa rumus ini supaya nggak kayak lanjut lagi. Jadi selanjutnya, kenapa ya garis kuningnya sampai situ? Si snack it ini ngaco nih, jangan-jangan. Nah, yang lain ini ya dibuktikan dengan pola serupa lah, gitu ya. Yang sin juga nggak susah, tinggal sin x tambah h min sin x dibagi h, sin x tambah h-nya diuraikan. Jadi apa? Lupa rumusnya. Nanti kecoret kayak itu persis lah. Nguruninnya nggak susah. Selanjutnya tinggal kita pakai, boleh dipakai ke belakangnya ya. Kalau bisa digunakan. Kalau fungsinya pecah, turunan di titik perubahan fungsi, ya nggak boleh. Harus pakai nanti limitnya kiri kanan gitu ya. Oke, ini soal-soal. Nah, target minggu ini tuh harusnya ini selesai, tapi kita nggak akan selesai nih. Tinggal berapa menit. Oke, saya cepat aja. Yang ini, kita boleh pakai rumus yang udah ada. Gitu ya. Tuh, allow kan? Boleh. Allow tulisannya tadi juga. Rumus pembagian. Lupa nggak? Lupa. Rumus pembagian mana tadi? Ini. Kalau di SMA mungkin pakai UV ya. Turunan U kali V sama. Iya ini. Salah. Ini salah pointernya. Tangan saya mah benar selalu. F bagi G, U bagi V, U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Pokoknya mah gitu. Ya. Saya ngingetnya pokoknya turunan ini kali ini dikurangi ini tetap kali turunan yang bawah bagi bawah kuadrat. Tinggal kita hitung. Itu ya, aturan pembagian. Turunan ini kali bawah, ini turunannya 2x min 1 kali bawah, dikurangi ini tetap kali turunan bawah dibagi bawah kuadrat. Ya udah tinggal disederhanakan. Percaya aja setelah disederhanakan begini. Cepat sekali. Lanjut. Ada yang susah loh nanti ternyata. Tentukan persamaan garis singgung terhadap ini. Gampang ya. Coba kita lihat, gampang. Allow lagi. Berarti boleh ngintip. Turunan persamaan garis singgung perlu kemiringannya aja. Titik yang dilalui garis singgungnya kan udah ada ini. Tinggal kemiringannya ya ini aja diturunkan. Nggak usah digambar ya. Gambar nanti aja. Oh, saya mau meriksa dulu. Titik ini tuh di grafik ini enggak? Bener enggak? Kalau X-nya 1, Y-nya bener setengah? Bener, berarti di grafik ya. Oke. Kemudian saya hitung F. Oh ya, ini untuk periksa di grafik. Kecepatan ngomongnya tuh, baru diperiksa. Sekarang, kemiringan garis singgung adalah turunan di titik ini X-nya 1. Turunkan aja, ini pakai pembagian kayak tadi. Nah, yang jangan dilakukan nanti di ujian nulis gini. Dipotong pokoknya sama saya dipotong banyak. Sama dengan min 2 kali 1. 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 2. Sama dengan berapa gitu ya. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini itu turunan di titik X. Kalau yang ini turunan di titik X sama dengan 1. Betul? Jadi tulis ulang, jangan males. Turunan di titik X sama dengan 1. Ya ini X, ini X. 1, ya 1 ini ganti.
Kalau ditulis kayak tadi nanti turunan di titik 10 juga ini kan sama dengan tuh. Turunan di titik 100 ini juga gitu. Kalau tulis gini. Ini kan turunan di titik X. Turunan yang kita perlukan di titik 1. Ya tulis ulang gitu. Jangan malas tulis ulangnya. Dibilangin gitu nanti malas kira di ujian. Apalagi si jambul. Pak, kalau sebelumnya kita tulis untuk X sama dengan 1, Boleh. Untuk X sama 1, F aksen gitu ya. F aksen 1 kalau X1. Pak, kalau titiknya bukan di grafiknya gimana? Nah, itu bagian profesor susah. Ya, itu nanti bagian kuis aja. Nanya dulu si profesor udah tahu kan gampang kuisnya pada bisa semua. Nah, jadi kemiringannya udah tahu. Ini kan turunan, gradien, kemiringan garis singgung, tanjakan fungsi itu sama aja. Udah tahu, titik singgungnya udah tahu pada grafik. Maka tinggal pakai rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. X1 Y1-nya ini. M-nya ini. Kemiringan. Udah bisa? Lanjut lagi. Gak akan selesai ini. Hari ini harusnya ini habis. Tentukan semua titik X dari grafik ini atau dari fungsi ini yang kemiringan garis singgungnya 1. Udah gampang, tinggal yang diturunkan aja nilainya 1 gitu ya. Saya turunkan nilainya harus 1. Nah, udah gampang. Turunkan ini dari atas turun ke bawah jadi ini. Harus 1. Ya ini sama dengan min 1 aja. Ya aksen X pengen 1. Kok min 1? Oh ya min 1 ya? Di soalnya tadi 1 kan? Tuh. Udah nggak sinkron pokoknya. Ucapan, otak, dan yang tertulis udah nggak sinkron. Ya nggak apa-apa, di min 1. Kalau ujian kayak gini nilainya masih gede. Karena nggak mempermudah soal dan yang harus dikerjakan logikanya sama aja. Tapi kadang-kadang mahasiswa tuh pintar. Soalnya fungsinya susah, pura-pura salah nulis. Jadi gampang. Oh itu mah dipotong gede sekali. Kalau perlu minus. Ya ganti aja. Misalkan ada konstanta. Aduh susah ngitungnya. Gitu. Pura-pura gitu diganti. Oke, ini sama 1. Selesaikan ini sama 1. Ya udah ini. Ya, balik ke bab 0 ngitung ini mah. Jadi X-nya 0 atau min 2. Lagi, satu lagi. Ini mah nomor 4 sama aja dengan nomor 2, betul? Ya, nomor 4 sama aja dengan nomor 2. Bener nggak, Profesor? Nanya Profesor saya sekarang. Hah? Soalnya jarang salah dia. Biar ini kali ini dia salah gitu. Bilang beda gitu. Sama kan bener, Profesor? Salah. Ngapain saya nyontohin 2 yang sama? Nah. Hah? Enggak, ini yang tadi kamu tanyakan. Oh, titiknya nggak jelas. Hati-hati, ini susah yang ini. Coba kita lihat. Tentukan persamaan garis singgung ini yang melalui ini. Ini titiknya di grafik enggak? Kalau X-nya 2, 8 dikurangi 4, Y-nya 4. Tidak di grafik titiknya. Kalau di grafik langsung tinggal turunan di 2 gitu ya. Makanya yang tadi saya periksa dulu di grafik enggak. Itu yang ditanyakan dia. Tapi enggak jadi soal kuis karena sekarang udah dibahas. Tentu saja tidak. Ya ngapain coba ngasih contoh yang sama gitu ya. Jadi saya gambar ini. Ini kalian bisa gambarnya sendiri ya, parabola.
kalau mau berangkat dari X kuadrat dengan pergeseran gitu ya. Aduh hujan. Kasihan nih laptop. Hujan. Mana habis makan pete lagi 1 kilo. Bau pete bener. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Nah, padahal saya mau bikin persamaan garis singgung yang melalui titik P di luar grafik. Jadi nggak boleh kemiringannya itu F aksen 2, nggak boleh. Kalau ditanyanya di titik 2,4, misalkan ini 2,4, baru betul kemiringannya adalah turunan di 2. Kalau di luarnya ya nggak berlaku. Jadi gimana? Nah, caranya manual aja ya. Kayaknya lebih bagus manual. Aduh, udah jam segini. Biarin aja. Kalau jamnya udah mepet tuh sebenarnya saya nggak terlalu khawatir karena nanti yang berikutnya jam 11. Cuma nanti kuliah yang berikutnya nggak boleh lewat waktu. Nanti saya ketinggalan mobil jemputan. Lanjut aja. Ya, lupa apa ya mau diomongin. Lupa. Oke. Gimana mendapatkan persamaan garis singgungnya? Saya cari dulu titik singgungnya. Persamaan garis singgungnya kemungkinan ada 2 ya. Yang ini gitu ya. Bisa juga mungkin yang ini gitu ya. Tapi kita cari satu aja dulu. Kalau memang ada 2 nanti ketemu 2 titik singgungnya. Jadi saya misalkan. Misal titik singgungnya sebut aja titik Q dengan koordinat A, B gitu ya. Mau koordinatnya apa aja. Ini titik singgungnya Q. Nah, kita hitunglah kemiringannya. Kemiringan garis singgung adalah kemiringan penggal garis PQ, betul? Ya. Ini kan titik singgung tadi. Jadi ini garis singgungnya. Nah, saya sebut M. M sama dengan gimana? Kalau garis lurus kan beda Y dibagi beda X, betul? Jadi B dikurangi berapa? Setengah. 5. Dibagi masih belum ketemu AB-nya ya. Kalau AB-nya ketemu kan gampang. Ini persamaan garis lurus melalui 2 titik pakai rumus Y2 min Y1 apalah nggak tahu lah. Pokoknya gitu. Saya mau nyari dulu nih A dan B-nya. Apalagi yang bisa dikumpulkan dari sini? Bagian si profesor susah. Apalagi Prof? B dan A dan B hubungannya apa? B kan 4A min. A, B di grafik fx. Jadi saya punya hubungan B sama dengan 4A min A kuadrat. Betul? Y sama dengan ini. X-nya A, Y-nya B. Jadi saya bisa eliminasi sekarang. M sama dengan B-nya ganti 4A min A kuadrat dikurangi 5 dibagi A min 2. Harus dicari A-nya. Kalau ketemu A-nya, ya B-nya ketemu. Gimana sekarang, Profesor? Mikir soal ini masih Profesor juga. Gitu. Kalau cari turunan grafiknya. Cari turunan grafiknya. Coba aja ya. Kan kemiringan tadi bisa dari hubungan 2 titik. Bisa juga dari turunan. Turunkan fx-nya. Jadi ini biarkan dulu mentok sampai sini. Disamain. 4x min x kuadrat. Sama, saya mau cari turunannya ya. Udah boleh pakai rumus ya.
4 min 2x gitu kan. Kemudian saya cari turunan di titik berapa? Di titik A. 4 min 2A gitu. Betul? Nah, ini dan ini harus sama kan? Kan turunan sama kemiringan garis singgung. Ini salah ngotakin. Harus sama. Harus sama. Kan garis singgung, kemiringan garis singgung. Jadi 4A min A kuadrat min 5 per A min 2 sama dengan 4 min 2A. Persamaan dikalikan nggak apa-apa ya. 4A min A kuadrat min 5. Nggak peduli positif negatif. Boleh dikali bilangan yang sama. 4 min 2A kali A min 2. Ini mah tinggal ngitung. Kalau ngitung lama tapi 4A min A kuadrat min 5. Ini berapa nih? Minus 2A kuadrat. Terus gimana? Susah. Satu-satu aja cara SD ya. 4A dikurangi 8 dikurangi 2A kuadrat ditambah 4A gitu. Betul? Gak tahu kalau salah ngitung. Pindah ke kanan tinggal A kuadrat. Ini kan ada minus. Ini jadi plus. Jadi A kuadrat. 4A habis. Tapi ada 4A lagi. Minus 4A. Kemudian berapa itu? Plus 3 ya? Paling salah ngitung. A min berapa? Jadi dapat A1 sama dengan yang kecil dulu lah. A2 sama dengan 3. Jadi pasangannya B-nya kita hitung dari sini. Mana tadi si B itu? Ini. Dari sini. Di ujian apa coret-coret gini dicoret benar nilainya. Nggak boleh. Jadi B sama dengan tadi apa ya? Lupa lagi. 4A kuadrat. 4A min A kuadrat. 4 kali 1 min 1 kuadrat sama dengan 3. B1 sebutnya. Sebaharam. B2. Apa tadi? Jadi lupa kalian mah. 4A min A kuadrat. 4. Jadi 3 juga. Jadi garis singgungnya nanti ada 2 yang melalui titik 1,3. Ya ini nggak proporsional mungkin gambarnya. 1,3 ini. Satu lagi melalui berapa tadi? 3,3. Ada 2 persamaan garis singgungnya. Nah, udah persamaan garis singgungnya adalah persamaan garis singgung, nggak boleh disingkat waktu di ujian. Garis singgung ke-1 adalah apa? Pusing jadinya. Melalui 2 titik ya? Melalui berapa tadi? 2,5 dan 1,3. Yaitu apa? Y min. Mau yang kedua yang ini ya. 3 per. Gimana sih? Sama dengan? Terus? Gitu. Kalau salah, salahin si profesor. Saya hanya bebek aja. Persamaan garis singgung yang kedua melalui 2,5 dan 2,3. 3,3. Y min apa? 3 per 5 min 3 sama dengan X min berapa? Per 2 min 3. Begitu, selesai. 10:41. Ini kan kalian bisa buka ya? Ini? Ya udah, ini mau disalin dulu silakan. Kalau mau disalin dulu. Itu tadi yang hasil akhirnya. Kalau di ujian dibikin sampai atau kayak kita aja yang mulai.
Harusnya mah kalau nggak dibilang apa-apa boleh ya. Tapi dibikin ada Y sama dengan apa gitu. Atau kasih keterangan menghindari saya. Bentar dulu, pause.